Indonesia ini sudah hampir masuk ke jurang failed state. Hampir masuk ke jurang negara gagal. MK saja kemudian sudah jebol, MA juga dengan mudah dijebol, kebobrokan apa lagi yang belum dilakukan di negara ini? Jadi kalau bilang siapa yang sekarang disebut fun fearless female? Ya Megawati. Dia gak punya rasa takut. Apa yang dia mau takutkan? Ibu Mega adalah satu-satunya ketum parpol yang tidak bisa ditundukkan sampai hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya di Movela. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru untuk kita simak bersama, untuk kita bahas bersama, dan untuk kita dengarkan bersama, dan untuk kita kaji bersama pemirsa. Dan konten kali ini, saya maaf sebelumnya kan tidak seperti biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya kita berkonten kan dalam ruangan atau di studio, dan hari ini outdoor ya, seperti kalian lihat sendiri. Karena saya itu masih belum bisa pulang, sebab hujan pemirsa, itu masih mendung. Konten kali ini ya, ini sangat bikin saya jengkel sekali karena pada acara ILC terbaru, di ILC terbaru ya, itu ada 6 narasumber yang diundang oleh Bang Karni pada acara tersebut, yang mana 6 narasumber ini adalah orang-orang yang memang selalu menghujat Pak Jokowi, adalah orang-orang yang selalu menentang terhadap keputusan dan kebijakan Pak Jokowi, adalah orang-orang yang selalu mengejek Pak Jokowi dan selalu ngatain-ngatain yang jelek-jelek tentang Pak Jokowi. Nah, yang saya sangat sayangkan sekali sebenarnya bukan 6 narasumbernya ini ya, atau terserah Bang Karni sebenarnya mau mengundang narasumber siapa saja. Tetapi kalau temanya Pak Jokowi dan yang diundang adalah orang-orang yang memang kontra terhadap Pak Jokowi, ini tidak fair sekali. Seandainya ada perwakilan dari Projo atau perwakilan dari Istana, ya dipersilahkan. Karena ini adalah 6 narasumber yang memang bertolak belakang dengan Jokowi, yang bertolak belakang dengan Jokowi sekali lagi ya. Tetapi temanya tentang Pak Jokowi ini tidak fair sekali bagi saya sebagai masyarakat biasa atau sebagai masyarakat kecil. Dan mungkin kalian tahu pemirsa, dulu itu pernah ya Jokowi itu dikatakan adalah boneka partai oleh orang-orang ini. Ya, oleh Rocky Gerung lah dan teman-temannya. Rocky Gerung itu katakan Jokowi adalah boneka partai, Jokowi adalah presiden yang tidak teguh pendirian, Jokowi adalah orang yang bisa diatur oleh Megawati. Tidak seperti Prabowo katakanlah. Dan ternyata per hari ini ya, ketika Jokowi itu menepis terhadap isu itu dengan melakukan cara apa? Memberontak, memberanikan diri keluar dari PDIP biar tidak dikatakan Jokowi itu adalah petugas partai. Ternyata salah lagi di mata Rocky Gerung. Ini tidak konsisten loh Rocky Gerung. Karena bagi saya, maaf. Karena kata Rocky Gerung, Jokowi itu keluar dari PDIP karena Megawati itu tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur atas kemauan Pak Jokowi katanya. Padahal sebelum-sebelumnya Jokowi itu dikatakan boneka partai. Ini yang mana yang benar Rocky Gerung loh? Karena memang yang terjadi Jokowi cemburu pada reputasi historis Megawati. Kan itu dasarnya. Jokowi cemburu pada reputasi demokratis dari SBY. Jadi ini orang yang karena cemburnya sendiri, dia bingung sendiri apa poin dia supaya dia diingat. Apapun Ibu Mega akan diingat sebagai orang yang melawan Orde Baru. Apapun orang akan ingat bahwa Ibu Mega orang yang tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi itu. Apapun orang akan ingat bahwa SBY membuat negeri ini dimengerti oleh publik internasional sebagai negeri sumber penciptaan demokrasi. Semua itu tidak ada pada Jokowi itu. Jadi kalau bilang siapa yang sekarang disebut fun fearless female? Ya Megawati. Dia gak punya rasa takut. Apa yang dia mau takutkan? Sejarah membackup dia dengan seluruh perspektif. Pidato Megawati di forum itu menunjukkan bahwa akhirnya Megawati tadi kembali pada kekuatan intelektual. Dia ucapkan sejarah pikiran Bung Karno dengan detail tuh. Dia mau bertengkar tentang emang Soekarno komunis atau dia nasionalis? Pada ujungnya Soekarno nasionalis. Berlanjutan yang tidak didukung oleh Ibu Mega. Ya ada anaknya masuk ke sana. Sehingga Ibu Mega menggarisbawahi nggak boleh keberlanjutannya seperti ini. Keberlanjutan harus tentang pembangunan. Ya Ibu Mega menggarisbawahi nggak boleh keberlanjutannya seperti ini. Keberlanjutan itu harus tentang pelayanan, harus tentang pembangunan, harus tentang ideologi, bukan tentang kekuasaan. Kemudian menurut saya yang ketiga, kenapa kemudian Ibu Mega digituin itu? Ibu Mega adalah satu-satunya ketum parpol yang tidak bisa ditundukkan sampai hari ini.
ya dia sendirian aja nggak apa-apa. Ketum-ketum parpol yang lain tunduk pada dirinya. Pada diri Pak Jokowi maksud saya. Karena bagi saya, sebabnya Jokowi kenapa keluar dari PDIP, ya gara-gara Megawati itu yang merasa lebih presiden daripada presiden. Yang selalu memberikan cap petugas partai kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak mau dicap, bahkan diperlakukan sebagai petugas partai untuk membesarkan partai tersebut. Pak Jokowi merasa lelah pemirsa, terus-terusan di roasting oleh Megawati dan dimanfaatkan suaranya serta loyalisnya untuk kepentingan partai tersebut. Dan daripada terus-terusan seperti itu, maka jiwa pemberontak dari seorang Jokowi sebagai kepala negara pun keluar. Apakah ini salah? Tentu tidak bagi saya. Jangan katakan Jokowi itu ingin 3 periode, tapi Mega tidak mau. Jangan. Yang melontarkan statement 3 periode tersebut justru keluar dari PDIP tersebut, yaitu Mas Hasto sendiri. Dan pemberontakannya Jokowi saat ini kepada PDIP seperti yang telah kita ketahui bersama pemirsa. Untuk Pak Jokowi terlebih dahulu, selamat berjuang Pak untuk Indonesia emas yang lebih maju, atau Indonesia emas yang lebih baik. Bapak Presiden, kami barisan yang ada di belakangmu. Legasi yang bagus harus diteruskan Pak, dan lanjutkan perjuanganmu bersama lingkungan yang lebih baik, dan saya mendukung Bapak dan Indonesia maju. Di televisi, Indonesia ini sudah hampir masuk ke jurang failed state, hampir masuk ke jurang negara gagal. Apa negara gagal itu? Negara gagal adalah negara yang sistem-sistem pemerintahan yang utamanya itu sudah tidak berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi hukum memang udah kacau, hukum di negara kita ini. Yang menarik tentu lagi-lagi pernyataan Ibu Mega tentang proses hukum yang sedang dipaksakan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Kita memandang itu sebagai sebuah pemaksaan hukum karena kita memang mendengar kabar itu adalah orderan. Orderan dari katakanlah dari kalangan istana kepada para petinggi penegak hukum yang diteruskan melalui agennya di KPK. Itu informasi yang kita terima. Bayangkan kalau MK saja kemudian sudah jebol, MA juga dengan mudah dijebol, aparat penegak hukum dengan mudah dimobilisasi. Pejabat-pejabat publik yang sekarang menduduki pelaksana PLT, PJ, kepala daerah, hingga kepala desa, kebobrokan apa lagi yang belum dilakukan di negara ini? Oh iyalah, enak aja, masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate.